You know what guys, setelah aku cek ternyata di pertengahan video suaranya hilang. Nah aku nggak tahu ya ini suaranya hilang atau enggak, muncul atau enggak. Dan tadi di video yang waktu aku bilang dia kekat sendiri itu pun tidak ada suaranya bos. Jadi dari tadi aku ngebacot itu nggak ada suaranya. Aku udah agak bad mood ya. Karena video tadi yang aku bikin pertama di pertengahan video itu suaranya hilang. Terus aku hapus deh karena itu ukurannya gede banget, 2, sekian giga gitu. Jadi ini resolusinya udah aku turunin jadi 720, tidak 10, enggak 1080 lagi. Dan apakah aku ingin membacot lagi dengan hal yang sama? Of course, sepertinya tidak ya. Ini aku duduk di kursi, kelihatan nggak ya? Oke, maaf. Berarti aku harus berdiri gitu. Jauh banget saya. Oke, kayak kita pindahkan ke sini dulu. Tapi ini backgroundnya pakaian bos. Like this, I don't know. Maybe next again. Tapi nanti deh, aku mau nyelesain kerja rumahku dulu, nanti kalau misalnya udah beres dan ada waktu untuk bisa ngebacot sebelum nanti ngejemput ibu aku, akan aku lakukan. Ya, aku akan mengecas ini dulu supaya dia punya amunisi. Karena nggak tahu tiba-tiba tadi itu hilang. Dan waktu dia ngekat sendiri itu karena penyimpanannya itu yang habis gitu. Jadi ya aku akan kembali lagi nanti setelah beres rumah dan melakukan apapun yang aku lakukan di rumah ini. Harus bikin pempek, cuci baju, nyapu deh tadi itu sih. Dan aku harus membereskan makanan bekas kucing tadi karena tadi berlambur sekali nasinya, kan dia nggak dihabisin dan nasinya itu kemana-mana. Oke, gitu aja ya. Oke, bye-bye. Dadah. Assalamualaikum. Sampai jumpa nanti. Bye. I'm so reading. Pori-poriku besar. Kayaknya bekas jerawat. But love yourself. Okay, bye. Oke guys. Sekarang jam 10.20. Aku nggak berasa membuat pempek. Jadi nanti aja habis tiba-tiba aku baru nanti bikin pempek sambil nanti aku bikin lemak. Dan sebelum aku pergi untuk jemput ibu aku dan juga ngangkat itu jemuran dan sambil nunggu air juga karena tadi air baru habis gitu ya, jadi ini lagi disedot dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 10-15 menitan. So jadi kayak kagok banget ya aku kalau duduk dan aku akan aku jongkok di sini. Oke, teman-teman semua, sebenarnya tadi tuh aku udah cerita banyak hal dan kalau misalnya ngulang lagi it's feel like different, so aku nggak akan menceritakan apa yang sudah aku ceritakan tadi. Mungkin aku ingin memberikan sedikit up to date apa yang aku lakukan selama selama libur semester 4 ini sebelum nanti masuk ke semester 5. Yang aku lakukan adalah ini kedengaran nanti kalau capek banget bilangnya mas. Jadi aku libur tuh di tanggal berapa ya, aku lupa. I think belasan, 15, 16, 17 gitu. Dan di tanggal 26 sama 25 sama 26 tuh aku masih di kampus karena ada kegiatan. Dan setelah itu baru aku nggak kemana-mana ya. Aku di rumah aja gitu. Dan juga selama liburan di tanggal 20-an dan 7 bulan Juni kemarin aku habis namatin 2 buku fiksi. Judulnya Jauh, Janji sama Rindu. It's like
aku suka sama filmnya dan aku menyelami 2 buku itu mungkin dalam 1 hari, 1 sampai 2 harian sampai aku bisa tamat, eee, 1 judul buku gitu. Dan kemudian aku nggak kapok lagi untuk ngebaca judul yang lain milik pengarang yang sama, terus aku juga download Wattpad lagi untuk bisa ngebaca, mmm, judul-judul yang dulu masih tertimbun di draft, daftar bacaan gitu, dan aku bisa ngerampungin itu dan I get something wow gitu, dan aku mendapatkan beberapa kalimat-kalimat yang nantinya aku tulis di buku aku. Jadi teman-teman, aku pengen sih rencananya mau menceritakan tentang bagaimana Fitri di di semester 4 dengan banyak dinamika dan juga penyesalan-penyesalan yang aku rasakan di semester 4 gitu. Mungkin in the next video I can make it, okay. And then nanti aku juga bakalan nyeritain hal apa yang sekiranya aku lakukan, yang aku rancang dan juga planning untuk menyiapkan diri di semester 5, semester 6, dan juga semester 7 saat aku bikin skripsi. Dan aku harap aku bisa lebih banyak effortnya, lebih dikurangin lagi males-malesnya supaya bisa nentuin fokus topiknya apa, kemudian perdalamin lagi metodenya, metode penelitiannya supaya aku bisa menemukan hal yang something wow and then yang bisa aku banggakan sebagai mahasiswa S1 di jurusan sosiologi. Dan aku harap dan selama aku eksplorasi di semester 5 nanti aku bisa dapetin tempat, lembaga, NGO atau apapun yang bisa nantinya menggunakan jasa aku, dan aku sebetulnya tidak tahu apa hal yang wow di dalam diri aku, apa yang spesial sehingga aku bisa punya value untuk mereka gitu. Jadi aku masih eksplorasi terkait karir dan lain-lain, soft skill aku, terutama aku pengen banget mendalamin bahasa Inggris. Dan aku sekarang lagi ikhtiar untuk belajar bahasa Inggris, dan selain itu juga aku pengen banget tahu dan lebih banyak tahu dan lebih mahir, lebih memahami, mendalami, memaknai Islam, Al-Quran gitu. Karena aku ngerasa di umur yang sekarang aku perlu banget untuk memperbaiki diri. Karena you know what, I wanted to be wife and I wanted to be mother. Nggak yang sempurna, tapi aku pengen banget menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak aku, sehingga aku perlu banget mengisi diri, banyak-banyak mengisi diri, baik selain untuk mengisi diri dalam hal-hal duniawi juga yang akhiratnya, yang maknawinya itu perlu aku dalami juga supaya aku bisa mempelajari, bisa ngasih pembelajaran, bisa ngasih makna, bisa ngasih nasihat ke anak-anak aku nantinya. Gak cuma anak-anak sih, gak cuma anak-anak yang lahir di rahim aku, tapi anak-anak yang aku kenal, yang juga yang aku kenalin gitu, yang sekiranya mau butuh untuk aku ajak share, ya aku ajak bicara dan lain. So ya, dan aku pengen banget nyeritain kenapa sih seorang Fitri ini pengen banget menikah di usia muda gitu. Dan you know what, sekarang aku umurnya 20, dan sebetulnya ya aku pengen banget nikah di usia 21, 22, something like wow gitu. Dan sampai detik ini pun aku masih belum ada orang yang pengen menjadikan aku istri. Allahu Akbar. So aku perlu banget untuk memperbaiki diri aku supaya bisa memahami lah tentang esensi dari pernikahan, visi misi aku ke depannya itu seperti apa, kemudian uh, kehidupan apa sih yang pengen aku impikan di masa-masa pernikahan gitu. Karena pernikahan yang aku pengen adalah pernikahan yang satu kali seumur hidup, satu untuk selamanya. Amin ya, Bismillah. Dan I think di next video aku akan bahas secara specifically why-nya, kenapa gitu. Ya, di bulan-bulan liburan ini aku mah banyak mencicil tentang itu sih, kayak yang jenjang karir juga. Terus aku bakalan nanti kan tes TOEFL ATP, I don't know, aku masih belum tahu esensi TOEFL itu apa, masih banyak yang miss gitu. Tahu sih tapi secara garis besar, tapi untuk mendalamnya itu masih belum tahu. Jadi aku
harus mempelajari itu, kemudian aku harus mempelajari tentang SKD, PNS, banyak lagi membaca, terus aku ada di habit aku tuh ngebaca satu jurnal satu hari. But until this day, aku belum ngebaca satu pun jurnal, kecuali aku membaca bagian part awalnya aja, nggak semuanya aku baca gitu. So, ini tuh update terbarunya gitu. Mungkin nanti aku akan membahas tentang why I want to married in eh apa sih bahasa Inggrisnya ya Allah. Nah itu aku masih banyak miss di sana gitu. Nah, terus aku juga akan ngetain bagaimana penyesalan aku semester 4 dengan catatan aku yang tadi aku udah sampaikan sih sebelumnya. But where is this? Ini dia. Kemudian aku juga akan menceritakan tentang apa sih kemudian strategi aku untuk strategi aku di semester 5 nanti. Lalu apakah aku akan menjurus profesinya ke ini, ke itu, I don't know. Maka nanti bahkan di sebelum aku lulus aku sudah dilamar sama orang tua gitu. So, dan tapi masih banyak harus aku perjuangkan untuk orang tua aku. Aku masih banyak banget belum membahas jasa-jasa mereka yang seharusnya udah aku berikan gitu. Sampai saat ini aku masih meminta sama mereka. So, I hope aku bisa mendapatkan suami yang bisa support juga tentang itu. Kalau misalnya aku pengen kerja kah atau bagaimana, ataupun mungkin dia yang akan membantu. Aku sangat bersyukur akan itu. Semoga Bismillahirrahmanirrahim aku mendapatkan pendamping yang bisa menerima segala kelebihan dan juga kekurangan aku. Begitupun sebaliknya aku bisa menerima kelebihan dan juga kekurangan dia. Kemudian keluarga kami saling menerima, saling mengasihi, saling menyayangi, dan aku bisa diterima sama keluarganya suami aku nantinya, adik kakaknya beliau, terus kenalan-kenalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. So guys, dan mohon doanya juga semoga aku bisa menyelesaikan studi S1 aku di jurusan sosiologi yang katanya jurusannya yang enggak enggak apa ya, prospek kerjanya tuh enggak kelihatan banget, masih abu-abu. Tapi aku bismillah akan membuktikan kalau misalnya aku bisa melewati itu dengan target 3,5 tahun. Semoga di semester 7 masuk semester 7 aku sudah selesai sidang skripsi. Amin. Dan juga aku pengen banget sebelum aku lulus aku udah mendapatkan pekerjaan, dan bahkan aku pengen banget di semester 5 ini karena SKS-nya katanya sih belum terlalu banyak ya, karena masih dipaketin gitu, jadi masih 20, kalau nggak 20 ya 22 gitu, jadi nggak terlalu padat banget, dan organisasi aku cuma pegang satu, dan I don't wanted to mikirin omongan orang. So aku pengen banget nanti juga di semester 5 ini bisa dapat pekerjaan yang bebas aja, kalau misalnya dia mau malam pun aku jabanin supaya aku bisa nge-push diri aku supaya bisa begadang dan juga bisa produktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pekerjaan nanti. Itu sih, aku pengen nge-push diri aku untuk keluar dari zona nyaman, untuk menghempaskan habit-habit buruk aku yang aku jalani selama ini. Semoga aku mendapatkan itu. Dan juga aku pengen banget sih banyak-banyak bisa empati, bersimpati, karena aku merasa setiap aku ngeliat video perang Palestina Gaza, Israel Iran, ataupun video-video berita-berita tentang banjir, pembunuhan, kecelakaan, empati aku atas kejadian itu masih kurang, kecuali kecelakaan. Tapi untuk kegiatan lainnya yang karena memang aku merasa bahwa I feel like safe untuk tinggal di sini, jadi aku merasa ya nggak terlalu punya simpati lebih untuk itu. So aku ingin sekali untuk merasakan simpati yang lebih banyak dengan kejadian-kejadian itu, dan juga aku pengen banget untuk mudah dan ringan tangan untuk bersedekah, karena ya aku ngerasa akhir-akhir ini
ya aku bersedekah tapi tidak dengan cara yang dulu aku lakukan gitu. Aku kalau misalnya bersedekah dulu, aku merasa bahwa aku sangat merasakan berkahnya, aku sangat merasakan kebahagiaannya. But now I feel like biasa aja, jadi aku kehilangan nikmat itu. Ya walaupun ya kalaupun bersedekah tuh ya sudah lupakan kan, tapi aku merasakan hal nikmatnya bersedekah saat dulu dan sekarang itu berbeda, dan aku merindukan rasa itu. Sama halnya dengan beribadah. Saat aku sholat, dengerin azan, aku pengen banget hati aku kembali terjun, kembali merasa berdua dengan sang pemilik kehidupan ini. Tapi akhir-akhir ini hanya sekadar ya sudah aku menjalankan kewajibanku, tapi untuk feel like aku hadap-hadapan dengan dia, meminta dengan Allah itu berbeda. Dan aku pengen spiritually aku in generally ingin merasakan nikmat itu kembali karena aku merindukan hal itu sih. So I think enough. Thank you guys. Bye. Jika bersama adalah